Malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang tadi sudah saya katakan bahwa aturan sederhana tentang kebahagiaan. Nah, di tengah-tengah kehidupan pasti kita semua berharap yang namanya kebahagiaan. Nah, jadi kita harus memutuskan karena kebahagiaan itu yang memutuskan adalah diri kita, yang menentukan, yang membentuk itu adalah yang mengkondisikan adalah diri kita, bukan orang lain ataupun siapa-siapa. Jadi kemana arah tujuan kapal Anda tergantung pada diri Anda. Nah, karena Anda adalah seperti nahkoda kapal Anda sendiri. Jadi seperti apa kehidupan Anda, bagaimana jalan kehidupan Anda, bagaimana cerita kehidupan Anda, atau baik atau enggak, senang atau enggak, semuanya itu ada di tangan Anda. Karena dalam konsep ajaran Buddha, dalam perspektif ajaran Buddha, kita tidak mengenal yang namanya kehidupan kita itu diatur, dikendalikan, atau dibentuk dari makhluk tertentu atau orang-orang lain, ya, atau siapapun itu yang di luar daripada diri kita atau dari pihak eksternal. Tidak ada yang demikian. Jadi semuanya itu tergantung kembali lagi kepada kita. Jadi kemana arah tujuan Anda, ya, maka ya Anda sendiri yang menentukan. Karena ibarat kapal, ya, yang tadi dikatakan, Anda itu seperti nahkoda. Ya, Anda itu nahkoda dari kapal Anda sendiri. Jadi arahnya kemana, ya, nanti akan menemui sesuatu di tengah perjalanan. Kita mampukah, tidakkah melewati rintangan atau yang ada. Nah, semua kembali lagi kepada karena kitalah yang membentuk daripada semua aspek kehidupan kita. Nah, jadi berkenaan dengan kebahagiaan, maka tentu kita harus sadar bahwa dalam peradaban manusia yang namanya setiap waktu, setiap saat, yang selalu senantiasa mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Karena kita sebagai manusia, ya, terlahir sebagai manusia, tentu kita akan mengalami sebuah perkembangan dan perubahan. Kita tidak akan menjadi satu pribadi yang tetap. Kita pasti akan selalu berkembang. Nah, kita akan selalu mengalami satu perubahan. Nah, jadi karena kita ini adalah manusia yang sifatnya adalah manusia individu, yang sifatnya adalah memiliki sifat rasional atas tingkah laku intelektual, dan juga kita ini adalah bagian makhluk dari komunitas sosial. Nah, jadi mampukah mengarahkan diri ke tujuan yang positif? Mampukah kita mengatur dan mengontrol diri? Dan mampukah kita menentukan hidup kita? Nah, ini tentu yang harus kita pikirkan. Inilah yang harus kita bahas, ya, karena tidak menutup kemungkinan yang namanya sebagai makhluk yang mengalami perkembangan, perubahan, dan juga kita itu bersifat individu, ya, kita bersifat individu yang memiliki sifat-sifat rasional pemikirannya, dan tingkah laku dari intelektual kita itu juga selalu berkembang, bertambah setiap waktu, setiap saat. Nah, maka kita membutuhkan yang namanya alat kontrol diri, nah, yang positif pastinya, agar dalam masa perkembangan atau dalam masa perubahan yang terjadi pada kehidupan kita, nah, kita akan siap, bukan hanya siap jasmani tapi siap mental, karena mental
Ini yang sangat penting. Dengan siapnya mental kita, maka kita akan mampu menyikapi terhadap sebuah perkembangan dan perubahan yang ada di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ya, dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang sosial, dalam kurun waktu dari masa ke masa, pasti kita berkeinginan atau berharap ya, namanya kebahagiaan, sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan kita itu tidak berharap bahagia, karena tidak ada sesuatu yang manusia itu berharapnya hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak membahagiakan. Nah, secara umum kebahagiaan itu pasti ada beberapa ya. Tuan Bante mengambil sebuah teori konsep dari seorang pelopor humanistik, yaitu Abraham Maslow. Beliau adalah tokoh psikologi tentang manusia yang memang beliau memiliki penelitiannya ya tentang kehidupan. Jadi saya mengambil secara umumnya manusia itu memiliki satu keinginan ya, keinginan. Nah, ini ada benang merahnya ke ajaran Buddha atau ada hubungannya nanti pada pembahasan berikutnya. Nah, jadi setiap makhluk mengharapkan kebahagiaan itu pasti tanpa terkecuali. Nah, jadi manusia itu ya termasuk kita semua ya, umat Buddha, kebutuhan-kebutuhan dasar pasti menjadi satu harapan utama, kebutuhan primer ya. Jadi baik itu kebutuhan fisiologis ya, kemudian tentang kebutuhan akan rasa aman dan tentram, kebutuhan untuk mencintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, jadi ini kebutuhan-kebutuhan sebagai kebutuhan dasar yang semua orang pasti akan sepakat dengan teori ini. Ya. Siapa coba yang tidak membutuhkan kebutuhan fisiologis, terus kemudian kebutuhan rasa aman, nyaman. Nggak ada kan orang itu pengennya itu, hidup itu tidak aman, tidak nyaman. Kemudian tentang kebutuhan dicintai dan sayang. Mana ada orang pengennya dibenci terus? Nggak ada. Pengen disayang, pengen dapat perhatian. Nah, jadi ini sesuatu yang memang kebutuhan-kebutuhan atau keinginan harapan yang mendasar ya. Jadi pasti orang juga pengen dihargai. Nggak ada kan namanya orang wah nggak dia pengen dihargai, pasti ingin dihargai. Segala hal, tindakan, perbuatan ataupun sesuatu daya upaya yang telah dikerjakan pasti ada keinginan untuk dihargai. Nah, itu pasti. Kemudian berhubungan dengan aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini adalah babak di mana pada akhirnya seseorang aktualisasi diri ini bisa ke sisi spiritual, bisa tentang bagaimana kemampuan ataupun sesuatu yang dimiliki seseorang. Misalnya Anda punya anak, Anda punya suami, Anda punya istri. Pasti istri mempunyai satu hal yang dimana keinginannya adalah seperti ini loh. Nah, jadi sudah seperti ini pengennya dihargai. Dan pastinya hal yang dilakukan ini ingin menunjukkan, ini kan istilahnya orang ingin menunjukkan ini loh kemampuan saya, ini loh kelebihan saya. Nah, jadi ini adalah harapan-harapan atau keinginan yang secara umum itu orang mengharapkannya. Jadi kalau seandainya kebutuhan atau harapan keinginan yang tadi ini tidak terpenuhi, pasti ya orang akan berefek yang
tidak baik, itu pasti ya. Kemudian dalam ajaran Buddha, kalau tadi secara umum, perspektif umum namanya harapan dan keinginan tentang sebuah kebahagiaan ya. Karena itu pada akhirnya harapan yang tadi diinginkan itu adalah tentang harapan-harapan yang membahagiakan. Kemudian dalam kitab kita, Bante mengutip dari Sutta bagian Anguttara Nikaya 4 bagian 32. Nah, di sini kebahagiaan itu ada disebutkan Buddha. Kebahagiaan yang mendasar. Ini kebahagiaan mendasar. Secara umum pasti diinginkan semua orang. Nah, ini pasti. Ketika nanti Bante menyampaikan ini, pasti Anda yang di rumah atau yang menyaksikan pasti setuju dengan apa yang disebutkan, yang disabdakan Buddha. Yang pertama itu kebahagiaan tanpa hutang. Ya, orang bahagia pastinya pengen bebas dari hutang. Tetapi untuk bebas tanpa hutang ini ya, bisa atau tidak? Nah, kemudian tidak dicela. Orang pengennya kan dipuji ya. Orang pengennya dipuji, orangnya itu nggak pengen dicela. Jadi pada umumnya orang itu kalau dicela pasti emosi, pasti marah. Inginnya pasti tidak dicela. Di dalam Ataloka juga disebutkan Buddha, diperjelas lagi tentang dipuji dan dicela. Nah, keuntungan maupun kerugian. Orang pasti berkeinginannya keuntungan. Kemudian kejayaan, kesuksesan. Pengennya. Tapi juga namanya ada kejayaan, keberhasilan, juga ada kemunduran. Nah, ini ada di dalam Ataloka. Nah, kemudian kebahagiaan memiliki. Kebahagiaan memiliki itu banyak macamnya, ya. Banyak macamnya kebahagiaan memiliki itu banyak macamnya. Kita ingin itu, kita ingin ini, serba ingin itu, ingin ini, ada. Ya, jadi memiliki, kemudian juga keinginan-keinginan menikmati. Ya, sudah memiliki ya pasti menikmati. Nah, kalau seandainya sudah memiliki tapi tidak menikmati, nah ini ya sesuatu yang pasti akan membuat seseorang berefek pada ketidakbahagiaan atau derita. Nah, jadi kalau tadi disebutkan Abraham Maslow ada tentang di hierarki segitiga ya, piramida, secara umumnya di banyak orang mengetahuinya itu ada 5 poin. Nah, kalau di dalam agama Buddha itu ada 4 poin. 4 poin ini masih di bagian kelompok kecil, masih ada kelompok-kelompok lain yang disebutkan. Nah, salah satunya juga ada kebahagiaan manusia itu juga kebahagiaan di dunia maupun di setelah dunia atau sesudah saat mereka meninggal atau sesudah saat mereka dalam kehidupan saat ini. Ya kalau sudah mati ya pengennya masuk surga, nggak mau masuk neraka. Nah, ini kebahagiaan secara umum yang disebutkan oleh Buddha. Ini kebahagiaan-kebahagiaan yang dalam kehidupan saat ini bisa direalisasi dengan jalan yang tepat. Apabila kita memiliki satu jalan yang tepat, maka kita akan mampu dan bisa ya untuk mendapatkan satu kebahagiaan yang real, kebahagiaan yang nyata yang tadi Buddha sabdakan di dalam Anguttara Nikaya. Nah, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, tentu kita juga harus memahami tentang sifat daripada tidak bahagianya. Jadi kita jangan hidup hanya membahasnya atau topiknya itu hanya yang senang saja. Kita lupa dengan topik atau hal yang sifatnya tidak bahagia. Kita harus dan
perlu memahami tentang hal yang tidak bahagia. Tujuannya apa? Adanya yang namanya keseimbangan. Jadi balancing kehidupan itu penting. Jadi bahagia itu kan tentang sebuah rasa pada intinya. Ya. Tentang rasa ini yang dimaknai nanti dari apa? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, jadi kita harus tahu ya kalau kita tentang kita tahu tentang bahagia, kita berharap tentang bahagia, kita berkeinginan tentang bahagia, maka kita juga harus ya memahami juga yang namanya derita atau duka. Nah, namanya bahagia dan duka itu adalah pasangannya. Seperti tadi sudah saya singgung di dalam Mataloka Dhamma. Ada dipuji pasti ada dicela. Jadi, nah ada bahagia juga pasti ada derita. Ini balancingnya. Tidak ada hanya satu saja dalam dunia ini. Pasti ada dua. Ya, ada wanita, ada pria. Nah, ada siang, ada malam. Jadi ada semua pasangannya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu kita pahami dulu derita. Nah, jadi di sini Bante ingin membahas juga menyampaikan tentang definisi penderitaan secara konsep ajaran Buddha. Nah, jadi penderitaan dalam pandangan agama Buddha itu pertama karena apa? Karena adanya ketidakseimbangan mental, ya. Karena seseorang yang tidak memiliki mental yang baik atau kesehatan mental psikologisnya, ya, psikisnya itu enggak baik, enggak seimbang, maka dia tidak mampu menghadapi satu problem, permasalahan hidup yang dihadapi. Namanya hidup itu pasti akan menjumpai hal-hal yang bermacam-macam. Nah, seperti halnya kapal yang tadi Bante sebutkan dari awal. Pasti kapal itu akan menjumpai rintangan. Tidak mungkin ya kapal di lautan itu tidak akan menemui badai, tidak akan menemui ombak. Nggak ada lautan itu tanpa ombak, ya. Nah, wong yang di Danau Toba saja yang itu bukan lautan, itu aja ada ombak, ada gelombangnya. Apalagi lautan yang begitu luasnya, jelas tidak mungkin, pasti ada. Nah, hidup juga demikian. Nah, hidup itu juga demikian. Makanya ketika seseorang tidak memiliki mental yang baik, ya, ketika seseorang tidak memiliki satu pola pikir yang baik, ya kognitifnya nggak baik, maka ini seseorang sudah jelas pasti akan merasakan satu dilema, maka dia akan mengalami satu penderitaan. Ya, ini penderitaan yang dikondisikan bukan dari kondisi eksternal kalau saya katakan ya, tetapi ini lebih pada sisi internal karena ini berhubungan dengan pikiran kita, berhubungan dengan mental kita, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian dan kalian minta sedama, nah, memiliki satu mental yang baik, pikiran yang baik, ya positif, kebijaksanaan itu sangat perlu dan sangat penting untuk kita jadikan hal benteng daripada menuju pada kebahagiaan. Karena saat dimana seseorang itu memiliki mental yang baik, maka jelas saat menemukan satu problem kehidupan, satu masalah kehidupan, dia akan dengan bijak melihatnya dan juga mencari solusinya, berpikirnya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua itu minimnya rasa kemauan untuk mendekatkan diri pada nilai spiritual, jelas. Nah, ini penderitaan itu penderitaan ini bisa dikarenakan ya, bisa dikarenakan karena minimnya spiritual. Karena dengan minimnya spiritual seseorang itu rapuh loh, ya. Jadi kalau seseorang spiritualnya itu
sangat lemah, ini akan mudah tergoyang. Ini akan mudah, ya, akan mudah hidupnya rapuh. Nah, ini gampang, ya, gampang jatuh, ya, baper, ya, baper apa ya? Kebawa perasaan ya, kebawa perasaan. Jadi terlalu kebawa perasaan, ya. Jadi pikirannya itu akhirnya kemana-mana, ya, pikirannya itu akhirnya nggak terkontrol. Nah, ini yang menyebabkan, karena istilahnya kalau manusia hidup tanpa spiritual itu ibaratnya mereka adalah orang yang mati. Ibaratnya mereka kehilangan jiwanya. Karena nilai-nilai pada spiritual itu sebenarnya sangat berarti bagi kehidupan. Tanpa kita sadari, nah kalau kita mendekatkan diri pada nilai-nilai spiritual, jalan spiritual, tanpa kita sadari sebenarnya, ya, kita itu telah uh, tanpa kita sadari, kita itu sudah memberikan perisai-perisai pada diri kita. Nah, perisai dalam diri kita itu pada apanya? Pada mental kita, pada pikiran kita, pada sikap kebijaksanaan kita. Nah, kemudian di sini penderitaan itu disebabkan juga karena besarnya aku salah mula yang ada di dalam diri kita. Nah, aku salah mula itu apa? Nah, aku salah mula itu adalah penyebab utama penderitaan sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi aku salah mula itu adalah penyebab daripada penderitaan yang akhirnya menjauhkan diri kita pada kebahagiaan. Nah, apa? Aku salah mula yang ada di dalam diri kita. Ada tiga, ya, ada tiga hal. Nah, ini jangan kita anggap sederhana atau kita anggap sepele, ya. Nah, yang pertama itu loba. Loba itu adalah satu keserakahan, ya. Keserakahan. Kalau keinginan-keinginan, nah, keinginan-keinginan yang terkontrol itu tidak masalah, ya. Itu hal yang wajar seperti tadi dikatakan Buddha. Tetapi keinginan yang tak terkontrol, keinginan yang berlebihan, ini juga akan memberikan satu bias pada kehidupan. Nah, makanya aku salah mula ini yang menyebabkan penderitaan. Nah, yang pertama itu tadi adalah loba, ya. Loba bukan loba, ya. Kalau loba itu enak. Kalau loba itu enggak enak, ya. Loba itu adalah sesuatu yang akan membuat pada kehidupan kita semakin terancam. Terancam bukan pada sisi fisik, ya, jasmani saja, tetapi ini juga akan berpengaruh pada mental kita, pikiran kita. Nah, jadi ini dampaknya sangat-sangat luar biasa. Karena dengan keserakahan seseorang ini akan menyebabkan satu hal yang luar biasa. Ya, berapa banyak orang kalau kita melihat berita, ya, tentang keserakahan-keserakahan, rebutan harta sama saudaranya sendiri sampai bunuh-bunuhan, ya. Nah, kalau kita baca berita, uh, saya lihat kemarin ada baca di salah satu media, di situ juga sampai bacok-bacokan, ya, itu ada. Nah, jadi ya sampai segitunya itu hanya karena apa? Karena harta. Nah, ini kalau seandainya kita tidak ada satu keserakahan tadi, ya kalau kita sama-sama menerima tentu akan baik-baik saja pasti. Ya kita ya tidak akan mati cepat kan? Nah, ini. Jadi berapa banyak juga karena adanya keserakahan-keserakahan yang ada, orang akhirnya masuk penjara dibui, kena masalah hukum, ya. Akhirnya ya terlilit rentenir dan lain sebagainya. Karena keserakahan yang tanpa tanpa mendasar, yang tanpa terkontrol, ya, mereka akhirnya melalaikan rumah, akhirnya digadaikan, ya, rumah, mobil, aset semua yang ada
digadekan. Banyak. Makanya loba ini jangan sampai mengakar pada diri kita. Kita harus kenali keinginan yang wajar itu hal yang wajar, ya. Tetapi keinginan-keinginan yang tidak wajar ini yang harus ya segera kita atasi, Bapak Ibu. Kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh melanjutkan menuruti keinginan-keinginan yang muncul pada diri kita. Istilahnya ada pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Jangan sampai pendapatan dan pengeluaran kita jauh lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, kalau pengeluaran kita itu banyak, pasti ya mau tak mau, ya tadi dikatakan udah bebas dari hutang. Nah, kita bisa hutang di mana-mana, gali lubang tutup lubang nanti jadi. Nah, jadi makanya sadar diri ya dengan keadaan kita. Kita boleh berkeinginan, tapi janganlah kita berkeinginan yang berlebihan. Kita harus sadar diri pada kondisi diri kita sendiri, kemampuan kita, ya kita harus mengerti. Nah, kemudian aku salah mula ini yang menyebabkan penderitaan itu yang kedua adalah adanya kebodohan, moha ya. Jadi di sini Buddha mengatakan bahwa ketika aku salah mula dapat ia kendalikan, kebahagiaan tidak akan pernah jauh daripada kehidupannya ada di dalam Sukawagga. Nah, kemudian moha itu adalah kebodohan, makanya dekatkan diri kita pada nilai-nilai spiritual. Nah, spiritual dalam hal ini, konteks ini adalah apa? Ya kepada Dharma. Ya. Kita harus mendekatkan diri ya kepada nilai-nilai ajaran Buddha. Karena ajaran Buddha ini yang akan menunjukkan kita, yang akan menuntun kita pada jalannya kehidupan kita yang baik dan benar. Sehingga kita salahnya di mana nanti kita tahu. Kita akan mengetahui larangan-larangan kehidupan, kesalahan-kesalahan kehidupan yang tidak boleh kita tempuh, yang tidak boleh kita jalani. Nah, spiritual itu ibarat cermin Bapak Ibu ya. Dharma itu seperti halnya sebuah cermin. Nah, cermin yang akan menunjukkan jati diri kita sendiri. Yang akan menunjukkan mata kita, hidung kita, wajah kita. Yang akan menunjukkan kondisi jasmani kita. Ya. Karena kita punya mata, tetapi kita tidak bisa melihat mata kita sendiri. Ya. Makanya kita butuh yang namanya cermin. Supaya kita lihat, kita tahu mata kita seperti apa, penglihatan kita seperti apa. Kita butuh itu. Oleh karenanya, ya dekatkanlah diri Anda, kita semua pada jalan Dharma. Makanya Buddha tadi mengatakan kebahagiaan itu pasti tidak akan jauh dari kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga, ya kalau yang kedua tadi ada tentang kebodohan, yang ketiga itu adalah tentang kebencian. Nah, kebencian atau dosa, ya dosa ini sesuatu yang akan membuat penderitaan itu semakin dalam. Penderitaan seseorang itu semakin dalam. Jadi kebencian, dendam, ini harus benar-benar segera kita atas. Nah, untuk melawan daripada dosa ini bagaimana? Ya harus kembangkan kebajikan, cinta kasih. Kita harus melawannya dengan itu. Ya, kalau kita tidak mau melawannya, ya menetralkan. Karena setiap orang ketika lahir ke dunia, mereka sudah pasti membawa tiga aku salah mula ini. Loba dosa moha itu ada. Termasuk yang berbicara saat ini juga sama. Orang yang berbicara saat ini juga memiliki loba dosa moha. Tetapi loba dosa moha itu akan aktif saat kita tidak mau memberikan sekatan atau tidak memberikan satu kontrolnya. Kalau kita memiliki kontrolnya, maka ya jelas tidak akan. Seperti halnya
lampu yang ada di rumah Anda, pasti butuh saklar. Kalau Anda memiliki saklarnya dan Anda tahu cara mengontrol saklar tersebut, maka lampu itu ya ketika hidup matinya itu ada di tangan kita. Nah, demikian juga ya tiga hal ini, loba dosa moha ini akan memberikan satu dampak bias yang tidak baik pada kehidupan kita. Itu kalau kita memahami caranya bagaimana agar tiga hal ini tidak mendominasi, memonopoli daripada kehidupan. Tetapi kalau tiga hal ini memonopoli kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita, maka pasti penderitaan itu tidak akan pernah luput atau tidak akan pernah bisa kita hindari. Dan pasti kita akan semakin jauh pada kebahagiaan. Nah, jadi tiga hal ini yang menciptakan masalah-masalah, yang membentuk masalah-masalah terjadinya untuk terjadinya pada kehidupan yang tidak baik. Jadi tiga hal ini mari kita pelan-pelan pahami. Ya, makanya untuk memahami kebahagiaan kita harus memahami tentang penderitaan. Makanya kalau Bante memperumpamakan sederhananya itu ya, kalau Anda ingin tahu makan itu nikmat, makan itu enak, maka Anda harus lapar dulu. Pahami dulu penderitaan biar Anda tahu makna dari kebahagiaan. Kalau Anda kenyang, gimana? Tahu rasa makanan itu enak. Makanya ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Nah, jadi tentang penderitaan ini bukan seharusnya kita takuti, bukan hal yang harus kita khawatirkan, tetapi justru harus kita pahami. Ini yang menjadi kalau mungkin seorang peneliti-peneliti justru hal-hal yang tidak terjangkau atau yang tidak didekati orang malah justru yang akan didekatinya. Nah, demikian juga kita. Kita jadilah seorang peneliti yang mencari tahu untuk memahami apa yang nantinya akan bermanfaat untuk masa depan. Nah, demikian juga kehidupan. Masa depan itu kan tergantung kita. Nah, kapal kita mau kemana, tujuannya kemana, arahnya kemana, tergantung pada kita. Bukan orang lain. Ya. Di dalam Pandita Waga, Dhammapada, Sair 79, sudah mengatakan Dhamma Pitik Sukang Seti, Vipassaninak Cetasa Arya Pawedite, Dame Sadak Ramati Pandito, yang memiliki arti yaitu ia yang mengenal Dharma, ajaran Buddha, maka akan hidup berbahagia. Nah, dengan pikiran tenang, orang bijaksana itu akan selalu diliputi sukacita yang mendalam. Nah, dengan ajaran oleh para Arya. Jadi Bapak Ibu, ya mari ya Anda yang menginginkan kebahagiaan, kembalilah ke rel jalan yang harusnya Anda tempuh, bukan pada rel yang seharusnya Anda tempuh atau Anda keluar dari jalur relnya. Nah, jadi ada dasar yang bisa kita jadikan satu barometer atau sebagai satu panduan kompas atau peta menuju pada kebahagiaan dalam konsep pandangan ajaran Buddha. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menggapai kebahagiaan? Nah, jika tadi itu adalah pemaparan tentang satu karakteristik daripada tentang bahagia dan derita. Nah, sekarang ini kita masuk pada poin di mana bagaimana untuk mendapatkan bahagia. Ada tipsnya enggak? Ada poin-poin yang dilakukan enggak? Jelas. Ada. Jadi ada jalan menuju pada kebahagiaan. Nah, menurut ajaran Buddha, menurut Dharma disebutkan yang pertama apa? Yang pertama jelas kita harus memupuk
mengembangkan, meningkatkan yang namanya sada atau keyakinan. Keyakinan pada apa? Keyakinan pada Tiratana, keyakinan pada Buddha, keyakinan pada Dhamma, keyakinan kepada Sangha. Nah, keyakinan ini bukan hanya sekedar keyakinan saja, tetapi keyakinan yang harus dibarengi dengan satu kebijaksanaan. Kita harus memahami Bapak Ibu, bukan hanya sekedar yakin. Kita yakin harus memahami Buddha itu siapa, Dhamma itu apa, Sangha itu apa. Kita harus paham itu juga. Jadi jangan hanya sekedar, oh agama saya Buddha, saya beragama Buddha. Karena umat Buddha itu sekarang saya itu mengartikan ada umat Buddha beberapa ya. Jadi ada umat Buddha kapal selam ya. Jadi ada yang pertama itu ada umat Buddha Chung Chung Cap. Maksudnya umat Buddha Chung Chung Cap itu ya cuma hanya Chung Chung Cap ya, maksudnya hanya pai-pai gitu kan langsung cap ya. Nggak ngerti ajaran Buddha, nggak ngerti Buddha. Ya. Dharma apalagi, Sangha apalagi. Pokoknya Chung Chung Cap aja lah. Ya. Jadi pemahaman kebijaksanaannya pokoknya tahunya berbuat baik lah. Berbuat baik yang seperti apa? Itu kan banyak karakteristiknya. Ada panduannya. Ya berbuat baik ya berbuat baik. Kalau berbuat baik belum benar ya sama saja. Berbuat baik harus benar Bapak Ibu. Makanya ada umat Buddha yang hanya cung cap. Pokoknya kopi kalian cuci ping an tua huace tancak sun sun. Pokoknya gitu saja doanya. Ya. Tapi nggak tahu namanya doa itu harus dibarengi dengan tindakan yang bagian perbuatan bagaimana. Nah ini juga harus dipahami. Jadi menjadi umat Buddha ini juga harus benar Bapak Ibu. Nah ini kalau Bante mengatakan ada umat Buddha Chung Chung Cap lah. Umat Buddha Chung Chung Cap ini lebih kepada apa sih? Umat Buddha yang lebih banyak kepada hanya kepercayaan atau tradisi. Nah, tradisi di sini mohon maaf bukan saya mengatakan yang mereka memiliki tradisi itu, tapi ini lebih kepada dia mengakunya Buddha tetapi secara konteks agama Buddha ini tidak mengerti gitu loh. Nah ini ya, jadi harus dipahami ya. Jadi jangan disalahartikan saya ngomong ini nanti dipelesetkan jadi rame nanti, viral pula nanti saya. Jadi yang kedua ada umat Buddha kapal selam. Nah ini umat Buddha yang kapal selam yang gimana? Nah tahu kan kapal selam Anda? Ya. Anda tahu sifat kapal selam kan? Nah kapal selam yang gimana coba? Nah suka nongol ke permukaan, tapi juga suka menghilang di pedalaman dalam dalam air. Nah, ini umat Buddha yang kapal selam ini banyak sekarang. Bukan sekarang saja sih, ya dari dulu ya. Itu banyak sekali kapal selam itu banyak sekali. Jadi kapal selam itu yang saya maksud di sini umat Buddha itu kalau lagi susah baru ingat ke wihara, baru ingat dengerin ceramah, baru ingat sharing mau ketemu para biku sangga. Tapi kalau lagi wahi, lagi happy, ya batang hidungnya nggak pernah nampak, ke wihara nggak pernah nampak, ya berbuat ini berbuat itu nggak pernah nampak. Tapi kalau lagi lagi amsyong, lagi boswi, ya baru ingat. Ini itu mau disuruh ini suruh itu baru ingat semua. Tetapi ketika sudah hilang lagi. Nah, jadi jangan menjadi umat Buddha yang seperti itu. Anda harus tetap stabil. Ini sama saja Anda keluar dari rel jalur yang seharusnya, ya. Nah, ibaratnya Anda itu menyiapkan air di dalam bak mandi, ya sudah penuh, Anda tidak mengisi torennya. Jadi kalau Anda hidupkan, Anda pakai air yang ada di bak mandi habis, Anda susah, nggak ada air di torennya, maka Anda harus tetap otomatis ada dipakai juga ada disiapkan. Jadi seperti itu.
Jadi jangan jadi umat Buddha yang kapal selam. Nah, ada juga umat Buddha yang KTP. Oh, kalau KTP-nya agamanya Buddha. Ya, ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, terlebih Bante juga sering ini. Ini bukan curhat ya, tetapi Bante banyak menemukan yang datang ke wihara hanya mau nikah saja, mau merit. Ya, nah, KTP-nya agama Buddha, makanya datangnya ke wihara ya masih mending lah ya daripada salah tempat. Ya, tapi nah dasar-dasar menuju pada untuk istilahnya namanya orang mau merit, ya orang mau nikah, landasan paling penting itu harus tahu. Nah, ya, harus tahu. Nah, ini ada nanti di poin kedua. Ini saya bahas juga. Nah, jadi yang ketiga, yang keempat ya, itu ada umat Buddha yang eh, eh, umat Buddha yang KTP tadi itu bukan hanya sekedar yang merit saja, tapi banyak 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 sekali ya KTP-nya agama Buddha, tapi secara secara praktek dan tindakannya tidak mencerminkan daripada ajaran Buddha itu juga banyak sekali. Nah, kemudian ada yang umat Buddha lemari. Wah, umat Buddha yang lemari bagaimana? Anda tahu lemari pasti. Lemari itu fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan. Nah, jadi lemari ini adalah umat Buddha yang benar-benar ya. Jadi dia betul baik itu baju lama, baju baru atau semua apapun yang bersifat yang akan kita kenakan, yang kita fungsikan setiap hari, ya semua kita simpan di dalam lemari tadi. Nah, jadi kita paham betul. Nah, hari ini kita pakai apa, untuk kebutuhan apa. Jadi kita bijaksana. Gak mungkin kita pergi ke pesta, kita pakai baju daster misalnya, kita pakai celana pendek ponggol misalnya, kan gak mungkin. Kita mau ke wihara, kok malah pakainya celana ponggol, pakai daster, kan gak mungkin. Ya pasti Anda menyesuaikan dengan bijak. Oh, nah, jadi ini artinya kita paham, kita ngerti ajaran Buddha itu punya aturan, punya punya panduan ya, yang kita harus bagaimana seperti apa. Nah, kita telah menyimpannya di dalam lemari tersebut. Nah, kita sudah memahami itu. Walaupun tidak sempurna, tapi setidaknya kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha, selayaknya umat Buddha, bukan seperti umat Buddha KTP, bukan umat Buddha kapal selam, bukan umat Buddha cum-cum cap. Nah, kemudian dasar menuju kebahagiaan, kalau yang pertama tadi tentang keyakinan, ini yang kedua adalah tentang aturan. Nah, jadi Buddha mengatakan yodamang winayicak desitu sowo namacaye nasata. Mereka yang berpegang teguh pada aturan-aturanku, maka mereka akan tetap merasakan kebahagiaan. Dia akan selalu bahagia. Pasti akan menemukan kebahagiaan. Jadi aturan sendiri ini sebagai apa? Sangwara adalah bentuk daripada satu pengendali pengontrol diri Bapak Ibu. Karena sebuah penderitaan tidak terlepas daripada tindakan perilaku. Ya. Nah, jadi tadi saya menyebutkan tentang ada umat Buddha KTP saja datang ke wihara memerit, tapi aturan tentang sila saja nggak tahu bagaimana. Coba. Nah, setidaknya dasarnya orang mau merit harus paham tentang aturan ini. Istilahnya bahasa umum atau bahasa yang dipakai di luar itu tentang janji Bapak Ibu. Janji pernikahan itu ada juga di dalam sila. Nah, ada di dalam aturan. Ini tentang komitmen, tentang konsisten, tentang kepuasan diri terhadap pasangannya. Ada di dalam ini semuanya. Kalau kita memahami tentang sila. Nah, makanya kenapa sila ini sebagai benteng, sebagai rambu-rambunya. Jalan itu dibuat, ya pasti harus ada rambu-rambunya. Kalau enggak, nah Anda yang di Medan pastinya, ya coba Anda, walaupun
ya masih banyak yang melanggar, tetapi lampu merah ya dibuat ciptakan itu tujuan untuk membantu mereka pada lalu lintas agar bisa kondusif. Nah, kalau kita nggak punya satu rambu-rambu kehidupan lah bagaimana? Kita nanti jadinya nggak tahu malu dan tidak punya rasa takut pada perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, jadi aturan ini penting. Nah, makanya sebagai umat Buddha, ya kita harus tahu, oh memang 5 sila itu ada 5, tapi pengembangannya ini jangan Anda membacanya 5 saja. 5 ini jika dijabarkan banyak, Bu, Pak, ya. Jadi makanya kalau kita ingin memahami ini, maka jadilah umat Buddha yang memang benar-benar memiliki satu kebijaksanaan. Kita belajarnya pelan-pelan. Kita belajarnya dengan step by step. Bertahap. Ya. Jadi sila itu penting. Sila itu perlu bagi satu proses menuju pada kebahagiaan. Nah, kemudian dasar menuju kebahagiaan pasti jelas ada yang namanya wirya, semangat. Loh, kok harus ada semangat? Loh, jelas kebahagiaan itu kan datang bukan tiba-tiba. Kebahagiaan ini datang tidak secara tiba-tiba dengan sendirinya. Dari awal Bante sudah mengatakan semuanya kembali kepada diri kita. Kita yang memutuskan. Nah, jadi kalau ingin bahagia maka harus punya semangat. Semangat apa? Berusaha. Ya. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Semua butuh ada tahapan yang harus kita lakukan. Makanya semangat ini yang akan membantu ya tentang konsisten kita berbuat. Ya, konsisten kita dalam melakukan. Kalau kita mendekatkan diri pada nilai spiritual pada jalan Buddha Dhamma, tentu harus didukung dengan semangat. Nah, semangatnya itu nanti tentang apa? Dalam menguatkan aturan-aturan pada aturan yang ada di dalam ajaran Buddha. Semangat ya mencegah hal-hal yang tidak baik supaya tidak muncul. Semangat untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik yang sudah ada. Jadi pertama itu mencegah hal yang tidak buruk, hal yang tidak baik agar tidak muncul. Yang kedua itu semangat mengikis, menghilangkan hal-hal yang buruk yang sudah ada, ya. Yang ketiga itu mempertahankan, ya, mempertahankan hal yang baik yang sudah ada. Kemudian yang terakhir meningkatkan, mengembangkan hal-hal yang baik yang sudah ada. Nah, jadi ada 4 hal yang harus dipahami tentang membangun semangat dalam diri dan untuk kebaikan pada jalan menuju pada kebahagiaan. Nah, yang terakhir, kebahagiaan itu tidak terlepas dasarnya karena kebijaksanaan. Tadi Bante sudah mengatakan juga, baik belum tentu benar, ini juga tidak akan membuat satu kebahagiaan yang ada dalam diri kita sepenuhnya dapat kita rasakan. Berbuat baik itu juga harus disertai dengan pandangan yang benar. Ya. Karena berbuat baik belum tentu. Ya. Belum tentu. Ya. Belum tentunya apa? Berbuat baik memang terlihat, terkesan, nampaknya baik. Tetapi yang baik belum tentu benar. Ya sama saja. Tapi bukan berarti ya ini tidak perlu kita apresiasi, ya harus kita apresiasi. Kalau kita sudah baik, ya berarti perlu kita tingkatkan, kita kembangkan. Nah, jadi untuk mendapatkan kebijaksanaan, sebagai contohnya, ya sederhananya, ya kita berdana misalnya. Kita berdana, tapi berdananya kita melakukan kebaikan ini karena ada misi terselubung.
Misalnya cuy soybean ya. Nah, jadi ubin tapi soybean. Berarti udah punya muka tapi kok malah cari muka, kan? Nah, ya berbuat yang dilakukan memang baik, tetapi kalau misalnya ada, itu banyak di luar sana. Mereka melakukan bukan atas dasar dari dorongan dalam diri, bukan semata-mata karena ingin mengikis pada yang namanya ego atau ketamakan atau loba dalam dirinya. Tetapi justru dia berbuat baik atau melakukan kebaikan ini malah menambah loba keinginan, karena ada keinginan di sana. Keinginan yang sebenarnya ya tanpa kita sadar. Makanya berbuat baik itu sebenarnya juga banyak diboncengi keinginan yang tidak baik, Bapak. Makanya berbuat baik itu mesti bijaksana. Ya. Jadi ketika berbuat baik harus, nah, ya harus. Nah, saya harap untuk hal ini pasti semuanya memahami. Ya. Karena ini yang tahu masing-masing ya niatnya. Ya mudah-mudahan yang menyaksikan saya berbicara malam ini ya semuanya memahami itu. Karena ini mudah. Gimana nggak mudah? Wong yang tahu kan diri Anda sendiri, kita sendiri. Ya. Nah, kemudian eh, juga yang mesti dipahami juga di sini berbuat baik itu harus benar. Ini kan supaya kita melakukannya itu setahap demi setahap agar lebih baik. Nah, kalau kita misalnya yang kedua contoh meditasi, ya, meditasi. Ini meditasi untuk ketenangan. Kalau Anda meditasi untuk mencari ketenangan, sebenarnya saya salahkan loh. Kok bisa Bante? Bukankah Buddha mengatakan meditasi itu untuk ketenangan batin? Bante, iya. Kalau Anda meditasi kok mencari, ya nggak bisa. Gimana, Cok? Meditasi itu menderita loh. Kalau Anda nggak siap mental. Kok bisa Bante? Ya bisa. Coba Anda duduk setengah jam, 1 jam misalnya. Anda diam. Tapi kalau Anda nggak siap mental, pasti kesemutan lah, kakinya nggak enak lah, sakit lah, pinggang nggak nyaman lah. Ya kalau ini tidak didasari dengan satu kebijaksanaan yang benar, maka apa yang terjadi? Meditasi kok nggak dapat apa, ngapain meditasi loh. Jadi akhirnya seperti itu. Makanya kalau Anda ingin meditasi, bermeditasilah dengan cara yang benar. Nah, kalau Anda bermasalah baru ingat meditasi, kok malah bermasalah baru meditasi, tambah stres Anda. Kok bisa Bante? Ya bisa. Oh, ini ibaratnya mesin panas. Ya, nggak mungkin Anda bongkar mesin panas itu. Kalau mesin panas Anda bongkar, ya sakit tangan Anda. Nah, tunggu sampai normal dulu, adem dulu, baru kita bongkar. Permasalahannya apa di sini? Akan ketemu Bapak Ibu. Ini analogi yang sama, yang sering saya katakan kepada umat-umat. Loh, kok seperti itu ya? Jangan saat Anda bermasalah baru meditasi. Lakukan meditasi ya setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Bukan untuk mencari, tetapi memang tujuannya untuk menganalisa. Ya menganalisa diri kita. Jadi nggak perlu saat tenang nanti nggak dianalisa, nggak diperhatiin. Nanti lagi nggak normal baru. Ya ini nggak bisa. Makanya harus dengan pandangan yang benar ya. Jadi berbuat baik itu ya harus gitu. Ya, mengatakan baca parita nggak penting. Berbuat misalnya dana nggak penting, meditasi saja yang penting juga nggak boleh. Atau mungkin juga sebaliknya, dana yang penting, meditasi nggak penting, yang lainnya nggak penting. Itu juga salah. Makanya loh kok banyak ya ternyata. Bante, Bante topiknya hari ini bilangnya sederhana bahagia. Ya memang sederhana. Sederhana itu adalah kita harus tahu caranya. Kalau kita tahu
caranya jadi sederhana. Kalau kita nggak tahu caranya, maka nggak sederhana. Nah, kalau sudah tahu caranya, tahapannya kita harus bagaimana? Jadi step by step, tidak instan. Kok bisa Bante? Ya bisa. Perumpamaannya, ya semua akumulasi daripada dasar menuju pada kebahagiaan itu seperti halnya ketika Anda makan. Emangnya nasi, lauk, sayur, ya, buah-buahan ini emangnya langsung sekaligus Anda proses gitu? Tidak kan, bertahap kan. Anda masak nasi di rice cooker ya kan. Kemudian Anda masak sayurannya, kemudian habis itu masak lauknya. Pasti bergantian kan, nggak mungkin berbarengan. Semua kalau sudah kita ambil satu-satu, dijadikan satu piring, kita makan, pun juga makannya juga bergantian. Nggak mungkin kan kita makan langsung sekaligus. Tapi pada akhirnya menjadi satu, melebur menjadi satu kesatuan dalam perut kita. Ini contoh sederhananya, saya memperumpamakan seperti itu. Ya. Jadi ajaran Buddha itu semua ajaran dasar daripada menuju kebahagiaan itu, Anda tidak boleh meninggalkan salah satunya. Ya. Jadi Anda tidak boleh mengatakan ini yang penting, itu yang penting, ini yang nggak penting. Kalau belum mampu sepenuhnya, seutuhnya Anda melakukan, Anda tetap melakukannya, tapi dengan porsi atau satu tindakan yang mungkin belum maksimal, saya katakan. Jadi kita lakukan yang mudah dulu, yang bisa dulu. Jadi yang mudah bagaimana? Oh, dana bisa Bante, saya lebih mudah dananya. Ya udah dana. Oh, Bante sudah bisa dana. Ini saya sila belum begitu sanggup Bante, tapi setidaknya saya sudah menjalankan beberapa ini nih. Oke, bertahap, gak apa-apa. Daripada sama sekali tidak. Oh, meditasi Bante, gimana? Saya misalnya sekian menit. Nah, mampu melakukannya, tidak apa-apa. Daripada sama sekali tidak, lah, kan begitu. Jadi, ya istilahnya step by step. Belajar itu butuh waktu, butuh proses. Yang penting Anda mau. Makanya tadi saya sudah mengatakan di sini kita itu menderita karena minimnya kemauan dalam melakukan hal yang luhur sesuai dengan dhamma itu. Minimnya niat kemauan kita. Nah, jadi makanya kuatkanlah kemauan itu, niat itu agar kita lebih dekat pada kebahagiaan. Sudah jelas Buddha mengatakan kalau kita mendekatkan pada dhamma, ya kita semakin bahagia. Ya. Jadi seperti yang tadi Bante katakan ya, Dhamma Piti Sukang Seti tadi. Ya. Kebahagiaan itu akan semakin dekat dengan kita. Maka sandarkan ya diri kita sepenuhnya pada tiratana. Maka walaupun saat kita menemukan rintangan, tantangan yang ada, maka kita tahu. Seandainya misalnya kita berlayar, nakoda tahu akan ada badai. Jadi kita punya kompas, kita punya radar, arah kemana yang harus kita. Kalau kita harus belok, maka kita akan belok. Tetapi kalau kita misalnya nggak ada radar, nggak ada kompas, nggak ada panduan dan lain sebagainya, hantamlah itu ombak, hantamlah itu badai. Ya bunuh diri. Ya, jadi oleh karenanya ini loh pentingnya kita mendekatkan pada dhamma. Jadi tadi itu ada 4 yang perlu kita ingat ya. Yang pertama penguatan diri pada keyakinan kita tentang sila sangwara kita, kemudian semangat kita atau wirya ya, kemudian tentang kebijaksanaan. Jadi kita harus bisa lebih jeli ya, jangan tertipu karena putih belum tentu putih, hitam juga belum tentu hitam. Karena itu kembalikan
Karena putih kalau dilihat orang yang memiliki penglihatan yang berbeda pasti bukan putih. Makanya kita harus menyempurnakan kebijaksanaan itu ya dengan sabar, dengan kondisi tenang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalian amita, nah aturan sederhana menurut pandangan dari rangkuman-rangkuman yang sudah saya pelajari sebenarnya ada di pertama itu berpikir positif ya. Jadi berpikir positif itu penting ya. Ada di dalam Jalan Mulia Penusur 8. Itu sama sang kapak Buddha mengatakan. Nah, makanya di dalam Dhammapada ayat pertama, ayat 1 ya, itu juga tentang pikiran-pikiran, kondisi pikiran. Makanya pikiran positif itu juga akan menentukan. Kalau yang positif, yang baik, Anda lihat dari sisi yang tidak baik, maka yang terjadi adalah tidak akan baik. Ya. Kemudian bebaskan dirimu dari rasa benci, rasa dendam dengan satu welas asih, cinta kasih yang ada. Nah, kemudian hiduplah sederhana. Karena ini juga akan mengurangi picuan daripada keserakahan semakin berkembang. Jadi hidup sederhana tidak boros ya. Nah, ini penting harus hemat. Kemudian ya kita harus lebih berlebih bersyukur ya, harus berlebih bersyukur. Kemudian ya, tidak banyak nuntut atau santuti ya. Jangan terlalu banyak nuntut pengen ini kurang, itu kurang, ini kurang, ini akan menjadi satu pemicu. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur, lebihkan rasa bersyukur Anda agar Anda bisa lebih menemukan sebuah ketenangan dan saat Anda menemukan ketenangan maka bahagia pasti datang. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini aturan sederhana daripada pandangan Bante dari rangkuman yang ada itu adalah pertama saya ulang lagi berpikir positif, bebaskan dari kebencian, hidup sederhana, bersyukur, ya tidak banyak menuntut. Nah, berilah bermurah hati ya, bermurah hati ini akan menjadi satu spirit, akan menjadi satu inspirasi yang kuat pada diri kita. Ibaratnya ini akan menjadi satu suplemen-suplemen positif yang akan menebar benih-benih kebaikan di dalam pikiran kita. Karena semakin kita memiliki satu kemurahan hati, ya ini juga akan menebar pada setiap harian kita. Nah, oleh karena ini harus kita kembangkan. Ya, terima kasih. Selamat malam dan Namo Buddhaya.